Sobat, teknologi reproduksi pada ternak terus berkembang. Salah satunya adalah transfer embrio atau TE, sebuah metode untuk meningkatkan mutu genetik sapi dengan memanfaatkan bibit jantan dan betina unggul. Dengan teknologi ini, anak sapi yang lahir diharapkan membawa sifat-sifat terbaik dari kedua induknya meski dilahirkan oleh sapi betina lain sebagai resipien. Sejak tahun 2023, Kabupaten Magetan sudah menjalin kerjasama dengan Balai Besar Embrio Transfer atau BBETE Cipelang, Jawa Barat. Program ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2023 pernah dilakukan percobaan pada 3 sapi, 2 diantaranya berhasil, sementara 1 ekor tinggal saat proses kelahiran. Teknologi reproduksi dalam rangka meningkatkan mutu genetik ternak, yaitu dengan cara memanfaatkan bibit jantan dan betina unggul, intinya itu. Dan kita sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan Cipelang, Balai Besar Embrio Transfer di Cipelang sana. Kita mulai di tahun 2023, ada kurang lebih 16 resipien yang sudah di TE. Di 2016 itu sebenarnya sudah ada 3 ya yang berhasil. Yang satu pasca melahirkan itu meninggal, yang kedua itu ada ya sudah berhasil 2. Yang di tahun 2024 kemarin kita ada 11 program, 11 ternak yang menerima 11 resipien. Ya ini memang hanya ini yang jadi hanya ini. Nur Haryani menambahkan, faktor-faktor kesulitan program TE diantaranya adalah syarat ketat bagi sapi donor maupun resipien, biaya yang cukup tinggi, hingga perlunya tenaga ahli serta peralatan medis khusus. Meski demikian, program ini tetap dilanjutkan karena dianggap solusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas ternak sapi di Kabupaten Magetan. Apalagi pasca merebaknya penyakit mulut dan kuku PMK, populasi sapi di Kabupaten Magetan mengalami penurunan tajam. Dari sekitar 117.000 ekor di tahun 2020, jumlah sapi kini tersisa sekitar 69.800 ekor pada akhir tahun 2024. Kondisi ini diperparah dengan kasus PMK yang masih ditemukan hingga awal tahun 2025. Pasca PMK, ternak kita di tahun akhir 2024 kisaran 69.800 untuk ternak sapi ya. Ini kemarin kita masih ada kasus lagi di awal tahun sampai dengan sekarang PMK masih ada. Kita belum tahu angka pastinya ya, tapi sepertinya tetap ada penurunan. Apalagi kemarin sudah keluar untuk ini ya, hari raya Idul Adha kemarin juga pemotongan juga banyak. Dibandingkan inseminasi buatan, TE jelas lebih unggul. Jika IP hanya mengandalkan sperma pejantan unggul untuk membuah induk biasa, maka TE langsung memanfaatkan embrio hasil pembuahan pejantan dan betina unggul. Resipien hanya berperan sebagai penitip embrio, mirip konsep bayi tabung pada manusia. Meski biaya masih relatif tinggi, program ini mulai dikenalkan kepada peternak. Dinas Peternakan pun berencana mengawal program TE Mandiri tahun 2025 dengan target 45 sapi resipien. Pelaksananya direncanakan pada bulan September hingga Oktober 2025 mendatang dan bekerja sama dengan BBET Cipelang dan Dinas Peternakan Provinsi. Nanti coba kita akan, karena kita pengadaannya 2 ya, dari embrio sapi perah dan juga sapi potong, kita utamakan nanti kelompok-kelompok kita yang kita survei karena tidak semua sapi ya layak untuk menjadi resipien ini. Sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi resipien akan kita daftar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan.